Halo semuanya, senang banget rasanya bisa kumpul bareng kalian di sesi cerita kita hari ini. Yuk kita buka lembaran sebuah kisah kuno yang luar biasa indah. Nah, sebelum kita mulai ceritanya, aku mau tanya deh, pernah nggak sih kalian disuruh melakukan sesuatu yang rasanya, aduh berat banget? Mungkin disuruh ngerjain tugas rumah yang numpuk, atau harus ngerelain mainan kesayangan kalian buat orang lain. Terkadang kita merasa tugas itu kayaknya mustahil buat dilakuin kan? Sekarang, coba bayangin perasaan berat itu, lalu kalikan ribuan kali lipat. Itulah yang dirasain sama tokoh utama di cerita kita hari ini. Membayangkan tugas yang super berat ini bakal jadi kunci buat kita benar-benar paham sama apa yang terjadi selanjutnya. Bagian 1, Ujian Berat Sang Ayah. Kisah kita ini bermula di sebuah tempat bernama Mekah. Dulu, tempat ini tuh gersang dan sepi banget. Tapi pelan-pelan, tempat itu berubah jadi ramai dan penuh kehidupan. Di sanalah Siti Hajar dan putranya, Ismail, tinggal. Sang ayah, Nabi Ibrahim, gak pernah melupakan mereka. Beliau sering banget bolak-balik ngunjungin putra kesayangannya itu. Nabi Ibrahim seneng banget melihat keluarganya baik-baik aja, dan beliau benar-benar turun tangan langsung buat mendidik Ismail. Berkat didikan penuh cinta itulah, Ismail tumbuh jadi anak yang sangat baik dan beriman. Waktu pun berlalu dengan damai, sampai akhirnya Ismail tumbuh jadi remaja yang hebat. Tapi kedamaian itu tiba-tiba berubah. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi. Dan ini bukan mimpi sembarangan, teman-teman. Di dalam mimpinya, beliau nerima sebuah perintah langsung dari Tuhan yang amat sangat berat. Perintahnya adalah, beliau harus menyembelih putranya sendiri, Ismail. Coba bayangin deh, seorang ayah yang sangat menyayangi putranya, yang udah merawatnya dengan penuh cinta, tiba-tiba dapat perintah yang bikin patah hati kayak gitu. Nabi Ibrahim pun termenung, hatinya pasti hancur banget memikirkan hal ini. Oke, coba kita selamin ini lebih dalam. Nabi Ibrahim lagi ngadepin dilema terbesar dalam hidupnya. Di satu sisi, sebagai seorang ayah, jelas beliau nggak akan tega melihat darah dagingnya sendiri terluka. Tapi di sisi lain, beliau ini kan seorang nabi. Sebagai utusan Tuhan, beliau harus naruh rasa cintanya kepada Allah jauh di atas segalanya, bahkan melampaui cintanya pada keluarga dan harta bendanya. Allah tahu persis kok betapa bimbangnya hati Nabi Ibrahim saat itu, tapi Allah juga berfirman kalau dia lebih tahu siapa yang paling pantas memikul tugas suci ini. Mendengar itu, Nabi Ibrahim akhirnya menguatkan tekadnya buat patuh. Bagian 2, Hati Berani Sang Anak. Setelah membulatkan tekad, Nabi Ibrahim menempuh perjalanan yang rasanya pasti berat banget ke Mekah. Tujuannya cuma satu, memenuhi perintah Allah. Tapi, sebelum ngelakuin itu, beliau nggak mau nyembunyiin apa-apa dari Ismail. Beliau mutusin buat ngobrol dari hati ke hati sama putranya untuk nyampain kabar duka ini. Ini momen yang benar-benar emosional. Gimana coba caranya seorang ayah ngomongin hal seberat ini ke anak remajanya? Terus kalian tahu nggak apa respon Ismail? Ismail yang memang udah dididik jadi anak soleh, sama sekali nggak marah. Dia nggak lari, nggak juga nangis ketakutan. Malah sebaliknya, dengan hati yang super tenang dan penuh keyakinan, dia ngucapin kata-kata luar biasa ini. Wahai ayah, laksanakanlah perintah Allah tersebut. Insya Allah, engkau akan menemuiku sebagai orang yang sabar dan patuh kepada perintah Allah. Ya ampun, di usianya yang masih sangat muda, Ismail nunjukin keberanian dan rasa percaya yang total banget sama Tuhan. Dan ini benar-benar ngegambarin betapa nggak egoisnya Ismail. Di saat dia tahu hidupnya bakal segera berakhir, dia malah ngajuin 4 permintaan tulus ke ayahnya. Pertama, dia minta diikat kuat-kuat biar nanti nggak banyak bergerak. Kedua, dia minta pakaiannya dilepas aja biar nggak kena noda darah. Ketiga, dia minta ayahnya menajamkan pisau supaya prosesnya cepat dan gak terlalu sakit. Dan yang keempat, ini yang paling bikin sedih. Dia minta pakaiannya dikasih ke ibunya sebagai kenangan-kenangan dan pelipur lara. Bayangin, di momen paling menakutkan dalam hidupnya, dia masih mikirin perasaan ibunya supaya gak terlalu sedih. Mendengar permintaan anaknya yang begitu mulia, hati Nabi Ibrahim pasti hancur berkeping-keping, tapi sekaligus bangga luar biasa. Beliau langsung meluk Ismail erat-erat dan mencium kedua pipinya. Sambil nahan air mata yang tumpah, beliau bilang, "Aku sangat bahagia memiliki seorang putra sepertimu yang taat kepada Allah dan berbakti kepada orang tua." Itu adalah pelukan yang penuh dengan rasa cinta mendalam antara ayah dan anak, yang dua-duanya sama-sama milih buat taat sama Tuhan. Bagian 3, Mujizat di atas bukit. Mereka berdua lalu jalan bareng menuju sebuah bukit. Di tempat yang sepi itulah semuanya disiapkan. Tangan dan kaki Ismail diikat kuat sesuai permintaannya, lalu dia dibaringkan ke tanah. Nabi Ibrahim kemudian ngambil pisau yang udah diasah sampai tajam banget. Pas lihat putranya terbaring pasrah, sang ayah nggak bisa nahan air matanya lagi. Akhirnya, sambil memejamkan mata karena benar-benar nggak sanggup melihat, Nabi Ibrahim meletakkan pisau itu di leher Ismail, bersiap melakukan tugasnya. Nah sekarang, coba tahan napas kalian sebentar. Pisau yang tajam banget itu udah nempel di leher anak yang sangat berbakti ini.
Sang ayah udah merem dan mulai menggerakkan pisaunya. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Apa kalian pikir cerita ini bakal berakhir dengan kesedihan yang mendalam? Yuk, kita lihat keajaiban apa yang udah disiapkan dari langit. Kejutan, bener-bener gak masuk akal. Secara ajaib, pisau yang tadinya super tajam, itu tiba-tiba aja jadi tumpul banget pas nyentuh leher Ismail. Pisaunya sama sekali gak melukai kulitnya. Wah, ini bener-bener mujizat besar dari Allah. Kejadian luar biasa ini ngebuktiin kalau perintah tadi itu sebenarnya cuma ujian aja teman-teman. Allah sama sekali gak mau Ismail terluka. Allah cuma pengen nguji seberapa besar ketaatan dan cinta mereka berdua. Ismail yang ngerasa pisaunya nggak mempan di lehernya, dengan lembut malah bilang, "Wahai ayah, rupanya engkau tidak tega memotong leherku." Nabi Ibrahim saat itu benar-benar bingung karena beliau juga nggak ngerti kenapa pisaunya mendadak tumpul. Beliau sampai nyoba tengkurapin tubuh Ismail dan nyoba lagi dari arah belakang pakai sisa tenaganya. Tapi, keajaiban itu terus berlanjut. Pisaunya tetap gagal melukai Ismail. Nabi Ibrahim sampai ngerasa putus asa dan takut kalau beliau gagal ngejalanin perintah Allah dengan benar. Bagian 4, hadiah untuk kesabaran. Di tengah kebingungan dan rasa takut gagalnya Nabi Ibrahim, keheningan di bukit itu tiba-tiba pecah. Allah melihat semua pengorbanan itu, melihat kepatuhan tulus dari sang ayah dan anaknya. Lalu Allah berfirman, "Wahai Ibrahim, engkau telah lulus dalam ujianku. Aku akan membalas orang-orang yang berbuat kebajikan." Wah, kata-kata ini pasti rasanya kayak air es yang seger banget menyiram hati Nabi Ibrahim yang lagi kalut. Ujian yang luar biasa berat itu akhirnya selesai dan mereka lulus dengan nilai sempurna. Pas dengar firman itu, Nabi Ibrahim langsung nangis sejadi-jadinya. Tapi kali ini, air mata sedihnya berubah jadi tangis kebahagiaan. Sebagai gantinya, Allah nyuruh Nabi Ibrahim buat menyembelih seekor domba dari surga untuk ngantiin putranya. Domba itulah yang akhirnya disembelih di atas bukit tersebut. Dan tahukah kalian, sejak momen yang sangat bersejarah itulah, Nabi Ibrahim mulai nerapin ibadah menyembelih hewan ternak. Ya, bener banget. Inilah asal mula tradisi ibadah kurban yang masih sering kita rayakan sampai hari ini. Kisah luar biasa ini jadi bukti nyata buat kita semua tentang apa arti sebenarnya dari keberanian dan kepatuhan. Dari Ismail kita belajar gimana caranya jadi orang yang gak egois, dan dari Nabi Ibrahim kita belajar untuk selalu meletakkan rasa percaya kepada Tuhan di atas segalanya. Jadi, pertanyaan terakhir dariku buat kalian semua, seberapa besar sih keberanian yang kita butuhkan untuk bisa percaya sepenuhnya pada rencana Tuhan, apalagi pas kita lagi ada di situasi yang paling sulit? Coba deh kalian renungkan.